Alhamdulillah. Dan kita akan lihat, oh ini keranda ya, Masya Allah, tempat kita suatu saat nanti, tempat dimana mobil yang sebelumnya mungkin mengalami kecelakaan yang tidak bisa dimuat, sehingga mobil-mobil tersebut disimpan di sini sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan bisa kita lihat, Masya Allah, tabarakallah ya, ini ada satu pohon yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Mang AR sahabat ya. Barakallah, mohon maaf untuk 2-3 hari ini Mang AR belum bisa explore dan juga review situs Makom Karomah. Insya Allah alhamdulillah, karena kemarin-kemarin lagi sedikit kurang sehat ya. Mohon doanya dari sahabat semuanya ya. Dan pada kesempatan kali ini Mang AR akan mengungkapkan sejarah dan juga review Makom Karomah yang berada di Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cibabar ini sahabat ya. Ya, dan ini adalah gang menuju arah masuk ke situs Makom Karomah. Jadi Makom Karomah tersebut adalah Kiai Haji Ahmad Rifai atau biasa disebut sebagai Mama Eyang Santri sahabat. Oke, untuk kelengkapan kisah dan juga keadaan di area Makom, tanpa berlama-lama, hayu gaskeun. Oke sahabat ahli riwayat, jadi ini adalah tempat dimana mobil yang sebelumnya mungkin mengalami kecelakaan yang tidak bisa dimuat, sehingga mobil-mobil tersebut disimpan di sini sahabat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan lokasi Makom Karomah Pangarsa Mama Eyang Santri itu ada di sebelah sana sahabat. Nanti kita akan menuju ke sebelah sana ya. Dan juga sedikit informasi bahwa jalan ini disebutkan jalan ereng, tikungan ereng ya. Tapi wallahu alam bisawab ya, ada satu peziarah dan juga pendapat dari masyarakat sekitar dan juga tokoh kampung yang berada di sini, katanya jalan ini dihinggapi dengan dua kerajaan jin, yaitu kerajaan jin Islam dan juga jin kafir sahabat ya, karena banyak sekali mobil ya dan juga kendaraan-kendaraan yang lain yang pada saat melintas di daerah ini mungkin dengan kondisi keadaan yang cepat ya, sehingga terjadi sebuah kecelakaan ataupun musibah yang bukan menjadi harapan. Masya Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan kita bisa terhindar ya atas cobaan tersebut. Maka dari itu pada saat kita berjalan harus selalu mengingat, berzikir kepada Allah, berbanyak istighfar ya, karena setiap tempat itu pasti ada yang menjaganya selain daripada perwujudan manusia, yakni bangsa jin ya. Karena dalil Al-Quran menjelaskan kita harus mempercayai bangsa goib, yaitu bangsa jin yang tidak bisa terlihat, tapi harus meyakini bahwasanya jin itu ada
dalam dalil Al-Quran, maknana wallahu alam bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia untuk beribadah. Ya, seperti itu. Oke, kita akan langsung menuju ke makam Eyang Santri, yakni pengersa Mama Kiai Haji Ahmad Rifai, seorang ulama asal Arab ya, yang bergerak menyebarkan ajaran agama Islam di Kecamatan Cibeber, tepatnya di Kabupaten Cianjur ya. Oke. Oke sahabat, dan juga ini adalah jalan menuju ke area makam karomah pengersa Eyang Santri ya. Jadi beliau bernama Mama Kiai Haji Ahmad Rifai, sahabat. Barakallahu li wa lakum ya. Kita akan langsung saja menuju ke area makom. Jadi lokasi daripada makom karomah pengersa Eyang Santri atau Mama Kiai Haji Ahmad Rifai ini berada di Kampung Ereng, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sahabat. Oke. Dan juga akses jalannya mungkin sistem kepengurusannya kurang ya. Karena ya Allah, jadi kalau situs-situs makom karomah itu sedikit dilupakan mungkin oleh pemerintah ya. Berhubung ya wallahu alam bil murad, kita berbaik sangka aja kepada pemerintah, dikarenakan mungkin atas kesibukan pemerintah sehingga kurang memperhatikan situs makom karomah atau makom daripada guru-guru kita ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, jadi ini adalah pemakaman yang berada di Kampung Ereng. Kita akan beruruk salam dulu kepada makbarah ahli kubur yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla kubur, kullu muslimin wa muslimatin, bi barakati mujizati umil Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, dan kita akan lihat, oh ini keranda ya. Masya Allah, tempat kita suatu saat nanti. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallah ya. Ini adalah keranda mayit ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke sahabat setia ahli riwayat, jadi makom karomah pengersa Eyang Santri ini berada di sebelah sana sahabat ya. Itu ada satu bangunan putih, dan itu adalah lokasi daripada makom karomah pengersa Eyang Santri atau Mama Kiai Haji Ahmad Rifai, sahabat. Ya, dan di sini Mang AR lebih menjelaskan ya. Terima kasih kepada salah satu subscriber yang telah memberikan masukan dan juga saran, katanya mohon lebih dijelaskan detail daripada barokah itu sendiri. Intinya kan kita ingin alap berkah dengan cara berziarah, bersilaturahim, mendoakan ke makom para alim ulama ya. Sedikit penjelasan ya. Jadi maksud daripada barokah itu apa gitu kan? Barokah itu jadi sebuah kenikmatan yang diberikan kepada makhluknya, apakah itu rezeki, kehidupan, kesehatan, yang dirasakan nikmat oleh kita sahabat ya, dengan cara terus menerus. Seperti itu, meskipun kita diberikan rezeki yang kecil, kesehatan yang hanya muriang mungkin ya, kita itu harus bersyukur kepada Allah ya. Adapun pada saat kita senang, mungkin itu adalah sebuah titik keberkahan untuk kita dari Allah, dan kita harus mensyukurinya.
Adapun kita berjoroh kepada para alim ulama, akrimul ulama fa innal ulama indallahi kuroma. Muliakanlah para alim ulama karena mereka itu adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita perumpamakan saja, andai kata keberkahan itu diberikan kepada alim ulama atau guru kita yang saat ini mungkin admin sedang berada di makom eyang santri. Andaikan wadah itu diisi dengan air, ambillah air itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kekasihnya, dan kita hanya mencari dan juga mendapatkan setitik keberkahan itu dari guru-guru kita, terutama pangersa guru, pangersa eyang santri atau Mama Kiai Haji Ahmad Rifai ini. Barakallah. Aduh, harum sekali sahabat, harum melati ya. Oke, kita akan melihat keadaan di makom karomah pangersa eyang santri sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada apa ya, tongeret atau apa nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan bisa kita lihat, Masya Allah, tabarakallah ya, ini ada satu pohon yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali sahabat ya. Kita bisa melihat satu makam yang dimana satu pohon menyender kepada bangunan tersebut. Apakah ini karena terjatuh ataupun emang dari dulunya seperti ini sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebelum kita menuju ke area makom karomah, kita akan melihat dulu keadaan di sekitar area makom karomah ya. Ya, adem sekali tempat di sini sahabat. Masya Allah ya. Oke, kita langsung saja menuju ke makom karomah pangersa Mama Eyang Santri, dan di sini ada satu penjelasan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cibabar, Desa Sukamanah, kegiatan pembangunan situs makam Eyang Santri, Kampung Pasir Santri. Ini satu anggaran dari desa. Alhamdulillah ya, pemerintah ikut serta dalam pembangunan pangersa makam Eyang Santri ini. Oke, kita akan masuk ke area makom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Mama pangersa Eyang Santri, Mama Kiai Haji Ahmad Rifai, wa man haulakum min amwatil muslimina antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun bi barakati mu'jizati umil Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Alhamdulillah, itu adalah sebuah tawasul pendek saja, dan kita akan bertawasul panjang. Mohon maaf admin tidak memasukkan kepada video, dan intinya kita mudah-mudahan Allah berkah saja, setitik keberkahan dari pangersa mama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa tercurahkan kepada kita selaku muhibin beliau, hasil maksud dan juga tujuan ya. Alhamdulillahirabbil alamin sahabat ya. Jadi alhamdulillah Mang AR sudah bertawasul kepada pangersa Mama Eyang Santri atau pangersa Mama Kiai Haji Ahmad Rifai. Sedikit penjelasan tentang manaki pangersa Mama Kiai Haji Ahmad Rifai atau Eyang Santri ini. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar dari tanah Arab ya. Wallahu a'lam bil murad. Itu adalah penjelasan dari beberapa masyarakat dan juga tokoh kampung yang berada di sini sahabat ya. Adapun kisah hidup beliau, berhubung admin tidak bisa bertemu dengan Bapak Kuncen ya, tapi tidak apa-apa. Di sini admin hanya memperlihatkan bagaimanakah keadaan di situs makom karomah pangersa Mama Eyang Santri ini. Dan seperti ini keadaannya ya. Kita bisa melihat ada satu tangkal yang ini roboh ke samping kiri sahabat ya. Dan juga ini adalah makom karomah dari pangersa Mama Eyang Santri.
Adapun arti daripada kebarokahan itu sendiri, al barokatu ma'a kabairihim sahabat ya. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para aulia Allah dan juga para kekasihnya dengan cara melalui barokah tersebut diberikan kepada guru-guru kita dan juga alim ulama sahabat ya. Dan kita hanya berharap mendapatkan setitik daripada luber berkah itu sendiri sahabat ya. Barakallahu li wa lakum. Dan itu adalah penjelasan daripada barokah itu sendiri ya. Dan kita bisa lihat untuk keadaan di area makom karomah, tempat untuk bertawasul, bersih sahabat ya, masya Allah tabarakallah ya. Dan ini adalah makom karomah dan kita akan menjaga adab bahwa tidak perlu mendekatkan kamera kita kepada makom. Intinya kita harus lebih menjaga tata krama sahabat, karena alim ulama itu intinya ada karena beliau itu tidak meninggal tapi hanya berpindah alam saja. Dan juga kita harus menjaga tata krama dan juga sopan santun ya. Dan seperti inilah keadaan dari pemirsa yang santri yang berada di kampung Pasir Santri. Barakallahu fiikum. Dan kita akan beruruk salam kepada beliau. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya mama pangersa yang santri Mama Kiai Haji Ahmad Rifai wa man hawlakum min amwatil muslimina antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, kita sudah tutup kembali dan seperti inilah. Jadi pohon ini itu kayaknya jatuh ya dan mengenai tembok sehingga jatuh ke sini sahabat. Dan lokasi makom karomah pangersa Mama Eyang itu sebelah sini ya. Barakallahu li wa lakum. Ya, nah seperti ini keadaan hutan ya. Tempat dimana makom karomah pangersa Mama Eyang santri ini dimakamkan sahabat. Oke sahabat setia ahli riwayat, alhamdulillah saat ini admin sedang berada di makom karomah pangersa Mama Eyang santri ya sahabat ya. Jadi intinya akrimul ulama fa innal ulama indallahi kuroma, yang artinya muliakanlah para alim ulama karena beliau-beliau itu adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala barokah itu bisa diberikan kepada pangersa Eyang. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan setitik daripada keberkahan itu sendiri. Adapun kita istilahnya berziarah intinya hanya untuk tadhkirah, mengingatkan kita kepada kematian, dan intinya kita hanya untuk merasakan kebarokahan kalau misalkan kita berziarah kepada para alim ulama. Dan utamakanlah pada saat Anda ingin berziarah kepada alim ulama, intinya kepada orang tua terlebih dahulu. Jika yang sudah meninggal, ziarahi dulu orang tua, setelah itu baru Anda berkunjung ke situs makom karomah para guru-guru kita. Jika masih ada, minta doa dari orang tua, karena ridhallahi fi ridha walidain, ridho Allah itu terletak kepada orang tua sahabat. Oke, saat ini admin sudah berziarah kepada makom pangersa Mama Eyang santri, dan sahabat yang ingin langsung datang ke makom Eyang santri untuk berziarah tadhkirah bil barakah ya. Barakallahu li wa lakum ya. Jadi tempat ini berada di kampung Pasir Santri, dan di sanalah situs makom karomah pangersa Mama Eyang santri atau Mama Kiai Haji Ahmad Rifai sahabat. Ya, kita akan lihat ke sini. Di sini ada apa ya? Ini jalan kemana? Oke, oh indah sekali sahabat ya. Jadi di sini sahabat bisa melihat keadaan kampung Pasir Santri di bawah. Barakallah ya. Aduh, indah sekali sahabat ya. Sungguh besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah sana ada satu perkampungan dan juga pesawahan yang sangat luas ya. Jadi lokasi daripada kampung Pasir Santri ini berada di kampung Pasir Santri Kecamatan Cibeber sahabat. Ya, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah waktu zuhur telah dikumandangkan dan kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah.
Oke, sahabat setia ahli riwayat, kita akan langsung saja menuju pulang setelah Mang Air menunjukkan jalan menuju ke makom pangersa Mama Eyang Santri dan juga menjelaskan sedikit fadilah berziarah dan juga keutamaan ziarah itu sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Intinya kita sharing saja ya. Di sini admin tidak sejak menggurui, tapi intinya lebih ke sharing ya. Barangkali sahabat ahli riwayat yang belum tahu mungkin ya, kalau yang sudah tahu terima kasih dan juga mohon maaf atas kekurangan yang telah admin paparkan ya. Jadi di sini admin lebih ke mengajak sahabat semuanya untuk berziarah. Intinya mudah-mudahan setelah berziarah maksud dan tujuan kita bisa terwujud, dekat dengan ijabah Allah. Dan jangan lupa kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disarankan meminta kepada kuburan, dan itu adalah sebuah perkara yang musyrik dan perbuatan yang tercela lah disebutkan seperti itu ya. Jadi jangan meminta kepada kuburan. Adapun kita yang punya hajat, insya Allah kita berdoa di tempat yang dimuliakan oleh Allah, karena di tempat yang dimuliakan oleh Allah tersebut mungkin bisa disebutkan di tempat itu adalah tempat yang suci, insya Allah dekat dengan ijabah Allah. Kenapa gitu kan, doa kita susah diijabah ya, kita introspeksi aja diri sendiri, seberapa besar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesering apa kita meninggalkan kewajiban kita selaku umat muslimin gitu kan. Jadi jangan menyalahkan orang lain, salahkanlah diri sendiri. Begitupun Mang Air ya. Di sini pun Mang Air seperti itu sahabat. Mang Air di sini kan istilahnya kita banyak ya selama hidup di alam dunia itu tidak jauh daripada ujian dan juga cobaan dari Allah, dan itu adalah sebuah kasih sayang Allah dengan cara mengingatkan kita dengan cara melalui cobaan sahabat ya. Dan kita harus bisa mensyukurinya. Karena kita mendapatkan cobaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita supaya kita itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan orang lain gitu kan. Adapun kita berziarah ke alim ulama, manjarul ulama faka'annama jaroni wa manjaroni faka'annama jarullah. Seperti yang admin sering katakan di setiap video, intinya untuk memperkuat kita supaya kita lebih yakin ya. Adapun seperti kita ingin diijabah doa banyak, kita seperti dengan cara melakukan sholat hajat. Kalau misalkan kita ingin punya pemaksudan yang ingin diijabah oleh Allah, dengan cara kita melakukan sholat tahajud supaya kita lebih mensucikan diri, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu. Karena kita ini jauh daripada kata mulia gitu kan. Adapun sholat duha gitu kan yang disarankan oleh Allah supaya kita itu supaya dekat dengan rizki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang kalau misalkan kita berdoa itu suka dipaksa. Kenapa duha? Seperti dina duha kan, Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka, dan seterusnya. Allahumma ingkana rizki fi sama ifa angjil huwa ingkana fil ardi. Andai kata rezeki itu ada di bumi, keluarkan. Andai kata rezeki itu jauh, dekatkan. Andai kata rezeki itu berada di dalam bumi, keluarkan. Itu kan sebuah pengungkapan doa yang memaksa ya. Kalau manusia semakin dipaksa itu semakin menjauh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin senang dengan doa-doa kita yang bersifat memaksa sahabat ya. Masya Allah tabarakallah. Maka dari itu di sini admin sama-sama mengingatkan kepada sahabat ahli riwayat untuk senantiasa eling kepada Allah ya. Intinya ya, kita intinya harus bisa berintrospeksi diri. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita? Itu adalah sebuah pengungkapan rasa cinta kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu kembali kepada jalan yang benar dengan cara mematuhi dan juga menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi atas segala larangannya. Barakallahu alaihi wasallam. Oke sahabat setia ahli riwayat, mungkin hanya ini saja yang bisa admin tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sahabat yang ingin datang ke makom karomah pangersa Mama Eyang Santri ini, Anda bisa langsung saja datang ke
Kampung Pasir Santri, Desa Cihaur, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah ada gang menuju ke area makom sebagai ciri bahwa di sini adalah situs makom mukarramah Pangresa Mama Eyang Santri. Dan langsung saja masuk ke sebelah sana ya. Jadi di sini admin ada sedikit penutupan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah petai, ditunggu kehadirannya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.